Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas individu yaitu analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Ini adalah tugas hari ke-9 ya, hari ke-9 untuk agenda 3. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rudi Tawangga, saya dari instansi pemerintah Kabupaten Indramayu. Untuk unit kerja Dinas Lingkungan Hidup, saya berada di gelombang 2 ya, angkatan 6, kelompok 3, NDH 30. Dan saya mempunyai jabatan yaitu ahli pertama Pranata Komputer. Oke, selanjutnya untuk identifikasi isu ya, di sini terdapat 6 isu. Yang pertama adalah pengaduan masih menggunakan WhatsApp pribadi, kemudian media sosial tidak terlalu aktif membagikan informasi kegiatan. Selanjutnya kurangnya digitalisasi pengarsipan data, kemudian informasi titik koordinat TPS atau tempat pembuangan sampah sementara ya, masih dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian layanan masih menggunakan metode konvensional dan belum adanya sistem penjadwalan untuk pengambilan sampah secara rutin. Di sini untuk pengaduan masih menggunakan WhatsApp pribadi ya, dimana di kantor Dinas Lingkungan Hidup itu mempunyai untuk pengaduan ya, dimana contohnya seperti sengketa lingkungan ataupun pelaporan untuk pengaduan sampah liar ya, itu masih menggunakan WhatsApp pribadi, yang dimana kalau WhatsApp pribadi tahu sendiri lah ya, setiap hari ada aja chat yang masuk, setiap waktu ada aja chat yang masuk, jadi ada kemungkinan untuk chat pengaduan ini tertumpuk dan tidak terbaca ya. Jika diteruskan mungkin bakal ada komplain juga dari pengadu karena chatnya tidak terbaca ya. Kemudian ada sosial media tidak terlalu aktif membagikan informasi kegiatan, yang mana ini menjadi permasalahan tersendiri ya, karena jadinya terlihat seperti tidak ada kegiatan gitu ya di Dinas Lingkungan Hidup ini, dilihat dari sosial medianya. Oke, selanjutnya kurangnya digitalisasi pengarsipan data. Oke, di sini permasalahannya nggak cuma di Dinas Lingkungan Hidup aja ya, kalau ini sebenarnya ya, cuman kebanyakan dinas instansi itu banyak yang belum digitalisasi data. Maka dari itu saya masukkan ini, jika dibiarkan saja ini akan menjadi penumpukan data ya, jadi banyak kertas-kertas yang bertumpuk-tumpuk di kantor. Oke, selanjutnya untuk informasi titik koordinat TPS masih dalam berbentuk Excel. Oke, di sini saya melihat sebenarnya udah bagus sih, udah menggunakan Microsoft Excel untuk menyimpan titik koordinat TPS. Cuman ini masih menyulitkan bagi driver ya, terutama driver yang mengunjungi TPS untuk pembersihan sampah di TPS, kemudian dibuang ke TPA, itu mungkin bakal kesusahan ya, karena untuk driver kan nggak megang laptop terus ya, dan kayaknya nggak mungkin juga megang laptop. Mungkin ada baiknya kalau ini dibikin aplikasi khusus gitu ya untuk informasi titik koordinat ini. Kemudian layanan masih menggunakan metode konvensional. Layanan di sini seperti tadi pengambilan sampah itu kan, atau layanan yang lain itu masih menggunakan konvensional, yaitu yang pertama kita harus ke kantornya dulu, kantor Dinas Lingkungan Hidup, karena kita memerlukan formulir yang harus diisi gitu kan ya, dan juga kita harus melengkapi persyaratannya. Kemudian kita harus mengembalikan formulir persyaratan tersebut ke kantor untuk segera diproses.
Tentunya ini udah nggak terlalu efektif ya, karena bakal banyak membuang waktu dari segi orangnya mungkin kan nggak dekat-dekat dinas lingkungan hidup ya, mungkin dari daerah yang jauh, mungkin bakal banyak habis banyak waktu ya untuk di perjalanan. Kemudian belum adanya sistem penjadwalan untuk pengambilan sampah secara rutin. Ini juga menjadi masalah ya, karena banyak sekali penumpukan sampah itu terjadi karena sistem penjadwalannya ini belum ada gitu ya. Jadi pasti bakal banyak laporan juga kalau tempat sampahnya udah penuh maksudnya. Oke, selanjutnya untuk penetapan isu prioritas ya, di sini saya menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan juga growth. Di sini untuk nomor 1, pengaduan WhatsApp masih menggunakan nomor pribadi. Di sini saya mendapatkan total 8. Selanjutnya media sosial tidak terlalu aktif membagikan informasi kegiatan, mendapatkan nilai 6. Selanjutnya kurangnya digitalisasi pengarsipan data, mendapatkan nilai 13. Selanjutnya informasi titik koordinat tempat pembuangan sampah sementara masih dalam bentuk Excel, mendapatkan nilai 11. Selanjutnya layanan masih menggunakan metode konvensional, mendapatkan nilai total 13. Selanjutnya belum adanya sistem penjadwalan pengambilan sampah secara rutin, mendapatkan nilai 14. Berarti di sini otomatis ya untuk core isunya saya ambil yang nomor 6, yaitu belum adanya sistem penjadwalan pengambilan sampah secara rutin. Oke, sekarang saya akan menganalisis penyebabnya itu kenapa sih belum adanya sistem penjadwalan pengambilan sampah secara rutin ini. Yang pertama mungkin dari surrounding dulu ya, karena banyaknya kegiatan juga ya di dinas lingkungan hidup itu. Pembersihan sampah itu setiap hari ya. Oke, selanjutnya untuk skill, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia ya, karena untuk IT sendiri baru berkembang ini ya, jadi belum terlalu banyak yang mengerti tentang IT ini. Selanjutnya untuk supplier, untuk biaya pembuatan aplikasi itu nggak murah gitu ya, jadi perlu modal yang banyak gitu kan, bisa dibilang perlu anggaran yang banyak untuk membuat suatu aplikasi. Selanjutnya dari sistemnya sendiri, SDM-nya itu terbiasa menggunakan metode konvensional, jadi ya metode yang ada itu ya dilanjutkan aja gitu, dipakai aja. Selanjutnya belum adanya rancangan untuk pembuatan aplikasi. Itu adalah penyebab belum adanya sistem penjadwalan pengambilan secara rutin. Oke, selanjutnya untuk gagasan kreatif, belum adanya sistem penjadwalan pengambilan sampah secara rutin. Ini maksudnya ini gagasan kreatif dari saya. Yang pertama adalah membuat dulu rancangan aplikasinya ya, biar kita paling nggak ada gambaran gitu ya aplikasinya kayak gimana. Kemudian kita perlu membuat struktur database-nya. Setelah itu baru kita langsung ke rancangan aplikasi untuk membuat aplikasi penjadwalannya. Oke, selanjutnya terima kasih. Mungkin hanya segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.